Yang saya screen. Oke, adik-adik selamat siang. Mudah-mudahan bebas kembali ya. Em, kita ketemu lagi untuk diskusi mengenai etika penelitian kedokteran. Ya, ada adik yang sangat saya banggakan ya. Ketika kita bicara mengenai etika penelitian, maka kita terlepas dari kenapa sih harus mengurus etik ya. Meskipun tanpa apa ya, tanpa alasan publikasi, biasanya para para peneliti itu minta kajian etik atau ethical approver kalau tim publikasi itu minta sertifikat etiknya. Jadi biasanya yang minta itu adalah publikasi, tim publikasi. Nah, di luar itu mau nggak mau kita di luar dari apa ya, ini wajib untuk publikasi atau tidak. Tetap kita harus memegang pedoman etik atau etika dalam meneliti, ya etika dalam meneliti. Ada etika penelitian, ada etika kedokteran ya. Kalau ini kita fokuskan ke etika penelitian kedokteran. Meskipun ada beberapa yang kalau bagaimanapun juga kita nantinya di bawah sumpah ya, di bawah eh, atau di bawah janji ya, sumpah kedokteran. Maka eh, dalam penelitian kedokteran itu masih overlap ya. Ada beberapa hampir kebanyakan dasar-dasar atau fundamentalnya itu terkait dengan etika kedokteran. Baik, ya. Etika penelitian ya, dalam etika penelitian, terutama etika kedokteran ini, tujuannya kita mempelajari ini adalah untuk meminimalkan resiko ya yang membahayakan untuk subjek penelitian, ya untuk subjek penelitian yang kita lakukan pada subjek penelitian, dan meminimalkan resiko pada peneliti, dan juga meminimalkan resiko pada institusi, ya. Jadi nggak hanya subjeknya saja. Ya, saya juga salah satu anggota tim KEPK atau Komite Etik Penelitian Kesehatan ya di Rumah Sakit UNER. Em, Kami juga mempertimbangkan gitu ya beberapa resiko-resiko yang mungkin muncul eh, bisa membahayakan peneliti. Mungkin karena sponsor minta A, B, C, D, E gitu ya, sehingga merugikan si peneliti itu bisa jadi. Ya, jadi tidak hanya perspektif dari eh, subjek saja. Resiko itu bisa em, resiko ke penelitinya, institusinya juga. Ini ada beberapa mungkin ada peneliti mengenai penilaian institusi gitu ya, nilainya institusi. Nilainya institusi itu em, sangat buruk sekali gini. Ini buruk sekali. Saya mau meneliti tentang misalnya audit keuangan suatu institusi gitu ya. Itu kan hal yang sangat sensitif ya. Nah, itu hati-hati. Nanti bisa menurunkan kredibilitas dari institusi tersebut. Nah, itu maka dalam etika penelitian itu kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan. Jadi tidak hanya melihat pada resiko yang muncul pada subjek, tapi kita juga mempertimbangkan ini hati-hati apakah bisa menyebab adakah seseorang atau pihak-pihak yang dirugikan gitu ya. Saya mau meneliti tentang medication error untuk dokter A gitu misalnya. Dokter A ini atau di bangsal apa atau di departemen apa beda atau mungkin ada kesalahan dalam prosedur gitu ya. Itu hati-hati juga. Dia akan bisa menurunkan kredibilitasnya. Nah, itu etis apa tidak? Nah, itu ya. Meneliti sih gampang gitu ya. Teliti, aku mau meneliti, aku punya data. Aku mau meneliti, aku akan menganalisis. Bisa-bisa, tetapi apakah etis? Nah, itu etis atau tidaknya. Jadi kita nimbang-nimbang, ya, nimbang-nimbang. Di etika itu nimbang-nimbang deh. Jadi mengenal risiko itu penting sekali. Kemudian menjamin hak dan keselamatan dari peserta atau subjeknya, ya. Hak dan keselamatan dari subjeknya. Nah, ini subjek sudah berkolaborasi, sudah berpartisipasi, maka mereka juga harus punya hak.
Dan kalaupun dia di dalam koridor apa ya subjek rentan itu misalnya aku dokter, kamu pasien, ya suka-suka gua gitu ya, mau saya terapi A atau B atau C, dia kan sakit gitu ya. Nah itu hati-hati itu ya. Maka apakah bisa bisa membahayakan pasien tersebut? Apakah pasien tersebut bisa mendapatkan haknya? Oh ternyata pasien itu mendapatkan placebo, nggak dapatkan pengobatannya gitu ya. Dia malah merasakan nyeri gitu ya. Dia nggak mendapatkan obat. Dia menjadi kelompok kontrol. Nah itu hati-hati. Itu bisa mengganggu keselamatan dari peserta atau subjek. Ada juga mencegah penyimpangan ilmiah. Jadi etik ini semuanya akan sesuai dengan prosedur ilmiah ya dan kita timbang-timbang adakah resiko, hak, keselamatan dan sebagainya. Ya. Semuanya dalam koridor ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada istilah bioetik. Bioetik ini lebih ke arah biologi ya, bias kehidupan ya. Nah, itu ini ya bioetik dari bias and ethos. Ethos ini norma atau nilai norma moral. Jadi kalau bioetik ini lebih interdisipliner ya. Jadi ada ilmu kedokteran, ada biologi, baik itu makros maupun mikros ya, baik itu mau hari ini, kemarin maupun masa yang akan datang. Itu adalah bioetik. Dan etika kedokteran itu suatu etika yang klasik ya. Dia membahas tentang bidang medis dan profesi kedokteran. Ya terutama hubungan dokter dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat. Jadi etika bioetik ini dikembangkan ya di awal dari etika biomedis ya, tidak hanya membahas tentang medis saja, tetapi juga biomedis dengan penelitian yang melibatkan hewan, coba ya itu juga termasuk dalam bioetika ini. Jadi dan juga di luar eh, individu tersebut ya sebagai suatu organisme atau suatu kehidupan juga dibahas tentang sosialnya, agamanya, ekonomi, hukum, ya politiknya, lingkungannya. Jadi kalau bioetik lebih lebih luas ya, lebih luas. Dan kalau ada istilah bioetik medis, ya terutama dengan ini ya kedokteran. Jadi apakah terkait dengan abortus, euthanasia, ya, transplantasi organ, teknologi reproduksi buatan, rekayasa genetika itu bioetika medis. Jadi kalau kalian melakukan penelitian yang terkait dengan hal-hal yang seperti ini, maka itu harus ada pakar dari bioetika medis. Ya. Nah, bioetika ini mencakup etika kedokteran dan lingkungan hidup. Betul, ya, dengan lingkungannya. Jadi kita lihat lingkungannya juga, ya, kita lihat eh, semua hal, ya, misalnya eh, dampak impactnya dengan lingkungan ya dengan lingkungan sekitar dan bioetik itu mulai 1969 ya 1969 dari New York. Nah dalam etik biomedis ya itu berdasarkan dari Biochem dan Childress ya Childress 2001 itu ada 4 prinsip dasar etik yaitu autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice. Autonomi itu em, bentar. Saya kok nggak kelihatan. Ya, otonomi ini adalah menghormati ya. Jadi penghormatan terhadap hak individu, menghormati otonomi pasien yang mampu menalar. Jadi subjek itu mampu menalar, dia bisa berpikir logis ya. Maka kita harus hargai. Mereka bisa membuat keputusan sendiri, self determination, apalagi di atas 17 atau 18 tahun. Dia bisa menentukan nasibnya sendiri setelah diberikan penjelasan diagnostik maupun terapi ya. Kemudian autonomi ini melindungi seseorang ya, eh, misalnya anak-anak ya yang memiliki ketergantungan atau dependen dengan orang tuanya, vulnerable subject ya rentan, misalnya orang cacat, pasien masuk vulnerable ya, gangguan jiwa, demensia. Maka ini eh, kita perlu lindungi, perlu dilindungi ya. Mereka memiliki otonomi sendiri, sehingga dalam penelitian kita menghormati hak mereka, hak individu ya bebas dari tekanan. Mereka mau lepas, silahkan. Mau tidak mengikuti penelitian, silahkan otonominya. Dan informasi yang kita berikan harus lengkap dan jujur. Ya, jadi kalau istilahnya kita jual beli itu ada akadnya di depan, ya informasinya harus jelas, ya
Kalau misalnya peserta atau subjek itu suatu saat em, keluar dari atau tidak melanjutkan penelitian, tidak mengikuti penelitian, itu harus di state di depan ya. Maka bisa keluar atau tidak mengikuti penelitian sampai akhir. Itu harus di state atau disampaikan di informasi di depan. Ya, beneficence, memberi manfaat, ya, berbuat baik, mengutamakan altruisme. Altruisme ini berbuat baik. Kalau penyenangnya berbuat baik dengan teman sejawat, dengan teman-teman sekitarnya itu beneficence ya. Dia mengutamakan altruisme. Berbuat baik pada pasien, menghormati martabat manusia, memandang pasien, keluarga pasien ya, bukan sebagai objek yang menguntungkan, dan kita mengupayakan manfaat yang maksimal ya untuk kesembuhan ya, dan minimalkan resiko. Anda kan tidak menggunakan invasif ya, mengambil darah atau mengambil organ atau melakukan biopsi. Mungkin kita bisa melakukan cara lain gitu ya kalau pada pasien. Kita minimalkan risiko dan memaksimalkan hak-hak pasien atau subjek secara keseluruhan. Pada penelitian kita harus memberikan manfaat ya. Kalau misalnya kita ambil darah, kemudian kita periksa, em, mungkin kita menentukan misalnya kadar kolesterol atau kadar darah, kadar gula darah gitu ya. Maka kita harus menginformasikan kepada pasien ya. Bapak, Ibu, ini ada hasil marker atau hasil darah gitu ya, sampel darah yang Bapak Ibu mungkin harus eh, mengikuti terapi lanjutan. Maka itu memberikan manfaat ya. Penelitian harus memberikan manfaat. Ya, kami di tim KEPK atau tim komite etik, kalau nggak memberikan manfaat, kita nggak ngasih lanjutan gitu ya. Dan risiko harus minimal, ya memberikan manfaat yang maksimal. Artinya apa? Kalau manfaatnya minimal, lebih kecil daripada risikonya yang nggak usah dilanjutkan ya. Intervensi tidak merugikan subjek juga, jadi harus memberikan manfaat. Ini manfaatnya apa? Apa? em, jadi pertanyaannya adalah, apakah subjek mendapatkan manfaat dari penelitian ini? Gitu ya. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak perlu. Ya, peserta subjek harus mendapatkan manfaat. Non-maleficence, tidak merugikan. Ya, tidak bila tidak dapat melakukan hal yang bermanfaat, setidaknya jangan merugikan orang lain. Do no harm. Ya, premium no share. Tidak boleh menimbulkan bahaya atau cedera fisik, psikologi pada klien atau pasien atau subjek. Melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Ya, jadi kalau misalnya ini cuman interview aja kok, dok gitu ya. Ini cuma interview aja kok. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah jenuh, sudah stressful, memperburuk keadaan kondisi pasien, pertanyaannya ada 100 pertanyaan, maka ya ini merugikan gitu ya. Jadi malah memperburuk keadaan pasien ya. Jadi tidak merugikan, harus tidak merugikan. Dokter memberikan alternatif lain kepada pasien, tidak dapat diterima pasien dan keluarganya, maka tidak boleh ada paksaan di sana. Ya, tidak merugikan pasien karena kelalaian juga, dan ini kita harus dalam emergency, kita harus menolong pasien. Kalau misalnya saya tetap harus mengambil data ini, pasiennya lagi emergency, tidak bisa, saya mau ngambil data, ya jangan ya. Yang diutamakan adalah emergensinya dulu, ya emergensinya dulu. Pasiennya emergency, lagi penurunan kesadaran, diambil datanya gitu ya. Nah, menghambat pelayanan itu tidak, ya, non maleficence, dan mengobati pasien yang luka. Jadi kalau misalnya pasiennya luka, ya kita obati dulu gitu ya. Kita obati dulu, jangan dibiarkan. Oke, justice. Justice ini keadilan. Jadi wajib memerlukan setiap orang sama ya dalam memperoleh haknya dalam pelayanan kesehatan, dalam penelitian. Tidak boleh dipengaruhi oleh perbedaan ekonomi, politik, kebangsaan, agama. Kalau melakukan penelitian randomisasi ya diajak, maka semua orang itu memiliki kesempatan yang sama menjadi eh, kelompok intervensi maupun kelompok kontrol gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Oh ini karena ekonominya rendah, ekonomi sedang, ekonomi tinggi, tidak. Ya, nggak ada juga terkait dengan pertimbangan politik ya, kebangsaan, agama, tidak ada.
Dan kalaupun kita melakukan penelitian, biasanya kita melakukan penelitian kalau misalnya kontrol itu tidak placebo yang kosong gitu ya. Kita memberikan kontrol positif. Kontrol positif itu semua orang mendapatkan terapi yang standar gitu ya. Kalau misalnya nyeri ya kita kasih terapi nyeri, kemudian kalau ada intervensi baru kita tambahkan sebagai adjunct. Jadi tidak nol, tidak ada sama sekali ya yang kontrol ini kontrol negatif. Jadi tidak diberikan terapi apapun, dibiarkan nyeri itu tidak ya. Jadi harus kita em, berikan pengobatan ya, berikan pengobatan yang sama ya. Jadi kalau kenapa sih ada kontrol positif gitu ya pada penelitian adik-adik, kenapa ada kontrol positif? Yaitu tadi karena eh, apa ya, kalau misalnya kita memodulasi atau ada subjek yang sakit, maka kita harus memberikan terapi ya. Kemudian adil dalam menjunjung prinsip moral, legal, kemanusiaan ya, distribusinya, proporsionalnya, beban, resiko manfaatnya harus sama. Memberikan salah satunya secara universal dan kita kalau justice keadaan ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya dalam penelitian kita adil dalam seleksi peserta, jadi semua peserta mendapatkan eh alokasi apa ya, probability atau chance yang sama dalam pemilihan dia sebagai kelompok yang intervensi atau kelompok yang kontrol ya. Kalau justice ini juga kalau bisa tidak memanfaatkan kelompok yang rentan ya. Kalau itu memang benar-benar bisa dihindari maka dihindari kelompok rentan ya. Kalaupun benar-benar itu kita lakukan penelitian pada kelompok rentan, nanti kita bahas gitu terakhir ya di akhir-akhir ini. Menurut risiko dan manfaatnya juga yang harus adil. Dari empat itu ada lima prinsip tambahan ya, confidentiality, fiduciarity, fidelity, sama veracity. Confidential, confidentiality. Kerahasiaan ya. Nakes setiap ada komitmen untuk menjaga rahasia pasien ya. Dokumen rekam medik itu hanya boleh dibaca dengan tujuan untuk pengobatan pasien. Penelitian pun juga bisa. Dokumen rekam medik tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali dengan izin pasien ya. Karena isi dari rekam medik itu adalah hak pasien ya. Menghindari diskusi tentang pasien bersama nakes lain di luar area pelayanan. Jadi kalau eh, apa ya, diskusi-diskusi yang serius-serius yang em, itu adalah kerahasiaan pasien, jangan berada di luar area pelayanan ya. Informasi yang harus dirahasiakan pasien, nama, alamat, diagnosis penyakit, perawatan yang diterima. Jadi kalau misalnya kita lakukan penelitian, itu kalau bisa menggunakan kode ID. Ya, kode ID. Misalnya saya namanya AKRP gitu ya, Abdul Khairul Rizky Purba AKRP 77 gitu misalnya. Ya, Em, tidak boleh menggunakan ciri-ciri yang bisa orang lain itu menentukan siapa dia, bisa menentukan siapa dia. Misalnya, eh, pasien laki-laki berkacamata, dosen farmakologi di Universitas Erlangga gitu ya, em, yang tingginya 170 sekian gitu ya, yang sudah S3 gitu. Dia nanti mengacu ke saya gitu ya. Jadi itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus misalnya I- Baik, AKRP guys, jadi beberapa AKRP ID gitu ya. Kemudian Aki, oke, usianya berapa? Kurang lebih misalnya 70, usianya misalnya 40 tahun gitu ya. Itu nanti diacak deh, dianalisis sehingga tidak bisa menentukan pasien atau subjek individu secara individu. Jadi kalau misalnya hasil penelitian akan dilihat, oh lakinya 70%, oh perempuannya 80%. Jadi nggak individu. Nggak individu. Jadi confidentiality itu seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada penelitian harus dianalisis dan yang dikeluarkan itu adalah bukan per individunya. Yang dikeluarkan adalah hasil analisisnya. Jadi misalnya eh, karakteristik dari subjek penelitian ini itu 70% laki-laki, 30% wanita. Rata-rata usianya 40 tahun. Plus minus standar deviasinya adalah em, 3 tahun gitu misalnya. Yang berkacamata, oh ada 51%. Jadi tidak mendeskripsikan satu individu, tetapi sudah dianalisis dalam satu kesatuan, satu kesatuan. Itu adalah penelitiannya seperti itu. Jadi tidak em,
per individu. Jadi kalau misalnya adik-adik punya data individu, tolong dikit, jangan diberikan eh, dalam apa ya, dalam publikasi ya. Kalau publikasi nanti bocor itu ya kalau per individu. Oke, informasi data survei yang bersifat pribadi juga tidak disarankan. Jadi pembatasan akses data, penyimpanan aman sesuai regulasi. Nanti kalau misalnya waktu mengajukan kaji etik, disampaikan bahwa confidentiality yang digunakan adalah menggunakan kode ID, ya, kerahasiaan terjaga, kemudian hanya peneliti yang tahu dan beberapa peneliti yang memiliki akses rekam medik yang tahu. Harus disampaikan di dalam proposal penelitian. Ada fiduciarity, ini kepercayaan. Jadi kalau misalnya peneliti itu sudah dipercaya oleh subjek penelitian, kalau sudah information for consent sudah disampaikan kepada eh, subjek penelitian kemudian setuju, maka kita sebagai peneliti melindungi hak dan keselamatan subjek penelitian, jaga martabat nilai kemanusiaannya, bertindak demi kepentingan terbaik untuk subjek harus ada manfaatnya, menghindari konflik kepentingan, ya. Oh, saya sudah dibayari oleh pihak industri farmasi ya, maka saya harus em, harus apa ya, harus cari data pagi, siang, malam gitu ya. Kemudian ini aku harus apa ya, harus memberikan data ini ke luar negeri gitu ya, dapat duit dari luar negeri. Nah itu tidak boleh ya, tidak boleh. Karena konflik kepentingan gitu ya. Dan kalau misalnya information for consent misalnya eh, sampel diambil sampel darah atau sampel dahak. Nah, ini kemudian ditulis untuk penelitian ini gitu ya, untuk misalnya untuk penelitian em, malaria misalnya gitu ya, malaria untuk penelitian malaria. Oh, sampel darahnya masih banyak gitu ya, masih banyak. Eh, kawan-kawan, ayo sini ini pas aku punya sampel darah loh, sampel darahku dari subjek-subjek yang malaria. Kamu mau meneliti apa gitu? Oh, aku mau meneliti kadar obat Primaquine. Oh, aku mau meneliti tentang kadar HB-nya. Aku ingin meneliti tentang plasmodiumnya dan sebagainya gitu ya. Nah, padahal penelitian utamanya hanya melihat ini ya, apa namanya, anemianya, eh, apa makros atau mikros dan sebagainya gitu ya. Nah, itu enggak boleh ya, karena pasien sudah tanda tangan setuju darah itu hanya untuk penelitian anemia saja, tidak untuk melihat plasmodiumnya, tidak untuk yang lainnya, ya tidak untuk lainnya. Maka kami kalau di KPK atau Komite Etik pasti menanyakan itu sampel darahnya setelah itu digunakan apa tidak, ya harus disampaikan karena subjek penelitian itu percaya memberikan sampel darahnya kepada tim peneliti untuk dinilai anemianya. Stop. Ya, kalau misalnya mau penelitian lain harus dianalisis lagi oleh KEPK, ya, komite etiknya. Jadi biasanya kami menyarankan kalau misalnya hanya satu penelitian saja, ya sudah, sampel itu harus dibuang. Ya, nanti harus harus tahu caranya gimana membuang darah gitu ya, membuang sampel penelitian. Itu harus disampaikan juga. Karena subjek penelitian itu percaya ya memberikan sampelnya kepada sampelnya kepada ini apa namanya, tim peneliti untuk satu penelitian. Oke, menghindari konflik kepentingan, menjaga kepercayaan publik terhadap penelitian juga. Itu video. Kemudian fidelity. Fidelity ini menepati janji. Nah, kalau misalnya peneliti ini sudah berjanji, sudah memberikan informasi ya. Jadi kita harus pegang teguh janjinya, ya, menjaga kerahasiaan, sikap jujur, tidak menyalahgunakan posisi kuasa ya, tindak demi kepentingan subjek penelitian. Kalau misalnya kita menepati janji, ini ada asuransinya loh ya. Kalau misalnya ada asuransi, kalau ada sesuatu terjadi, efek samping kah, ada terjadi suatu kecelakaan kah, maka harus di-cover oleh tim peneliti. Ya, harus menepati janji. Misalnya pasien datang, dia mendapatkan apa ya, mendapatkan bujukan. Misalnya kita bilangnya bujukan ya. Misalnya berapa rupiah per kali datang, maka harus diberi haknya gitu ya. Itu fidelity. Jadi fidelity ini fondasi kepercayaan atau trust dalam penelitian. Veracity, kejujuran, ya, jujur pada subjek penelitian, jujur menyampaikan informasi terkait dengan hasil bermanfaat. Jadi harus seperti baik buruknya penelitian harus disampaikan. Ya, jadi semua resiko, manfaat harus disampaikan di depan. Mengumpulkan dan menganalisis data, jujur dalam mempublikasikan hasil, dan tidak menyembunyikan informasi yang penting. Jadi veracity inilah.
truth telling sebagai prinsip moral dasar dari etika penelitian. Oke, masuk ke sini deh. Dalam etika penelitian itu ada, kita fokuskan dulu ya ke hewan coba sama manusia. Ya, ini mungkin yang paling banyak adalah hewan coba sama manusia. Kalau hewan coba, kita ambil sampel dari animal, perhatikan animal welfare-nya ya, kesejahteraan hewannya. Biasanya kita menggunakan prinsip 3R, replacement, reduction, ya, refinement. Justifikasi penggunaan hewannya, harus sejahtera, hewannya ya, animal welfare-nya, sehat, ya, harus nyaman, bergizi, baik, ya. Kalaupun sehat, saya mau menginduksi dia sakit, ya silakan, ya. Tapi harus um, hewannya nyaman, ya, tidak stres, bergizi baik, aman, bisa mengekspresikan perilaku bawaan, ya, kemudian tidak mengalami keadaan yang tidak menyenangkan ya rasa sakit ketakutan kalaupun itu apa ya dia eh, kita melakukan penelitian pain misalnya nyeri gitu ya modulasi nyeri maka kita tetap nanti diberikan terapinya ya untuk mengurangi rasa sakitnya ya ini ya kita menggunakan hewan coba itu harus bisa dipertanggungjawabkan tujuannya apa. Kalau misalnya untuk rekonsumsi, pendidikan, penelitian, rekreasi, pekerjaan ya harus jelas. Kalau kita melakukan penelitian ya penelitian. Kemudian perawatannya sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Jadi banyak penelitian-penelitian bagaimana ini ya menghandle hewan coba dengan baik ya sesuai dengan etika ya sedang pengetahuan profesi dan hewan harus diberi air makan ya penanganan tepat lingkungan yang sesuai perawatan penggunaan jadi kalau ada apa, apa ya kita melakukan penelitian pada hewan jangan dilakukan di rumah ya kalau di rumah hewannya tidak apa ya perawatan dan apa ya lingkungan hewan tidak terjaga tidak terjamin ya makanya kalau kita melakukan penelitian hewan sebaiknya di laboratorium hewan jangan dibawa pulang. Kemudian harus diberi air ya. Makan juga harus dirawat dengan cara minimalkan rasa takut, sakit, stres, penderitaan. Terkait prosedur terkait kandang ya, pengolahan, perawatan dan penggunaan hewan itu harus dievaluasi. Ada delegasi harus diperbagi atau diganti. Itu adalah animal welfare principle. Ada lagi konservasi pengolahan populasi hewan. Harus manusiawi ya, kita memperlakukan hewan juga harus punya rasa ya, harus punya rasa, jangan sampai menyakiti. Dan harus bertanggung jawab secara sosial, bijaksana secara ilmiah. Harus diperlakukan dengan hormat, bermartabat juga ya. Bila diberikan kalau misalnya kita apa ya terminasi ya dieksekusi untuk selesai gitu maka kita beri lakukan terminasi yang baik ya kita beri ether kah ya untuk terminasinya atau yang lainnya ya profesi misalnya FKH misalnya ya, teman-teman FKH senantiasa membayangkan peringatan kesehatan kesehatan hewan ya bisa kita melakukan penelitian hewan di teman-teman FKH atau di FK ya yang eh, ada ahli untuk animal welfare. Kalau manusia, ini eh, ada istilah ini ya, eh, Good Clinical Practice atau GCP. Ada adik diminta untuk mengikuti GCP gitu ya. GCP ini biasanya kalau kami di Surabaya, kalau untuk penelitian di rumah sakit, pihak KEPK meminta sertifikat GCP-nya. Ya. Jadi GCP adalah praktik klinik yang baik ya, uji klinik yang baik juga. Dari standar internasional penelitian klinis dan perlindungan subjek dan mutu data, peran peneliti dan sponsor dibahas lebih dalam di GCP. Nah ini sebelum ilmu kedokteran lahir tahun abad ke-19 orang sakit itu diobati dengan eh, berdasarkan pengalaman ya. Itu yang dianggap paling aman. Ada juga yang trial and error. Nah itu yang menyakitkan ini trial and error. 60 tahun kemudian ilmu kedokteran berkembang ya digunakan metode ilmiah dan desain pengobat percobaan yang lebih canggih lagi. Tapi belum ada kesadaran etik sehingga perlindungan subjek penelitian masih belum diperhatikan. Ya, subjek penelitian yang sering digunakan misalnya penyakit jiwa, anak yatim piatu, narapidana, tunawisma ya, yang vulnerable sehingga tidak berdaya untuk menolak ya dengan ancaman, paksaan dan sebagainya. Nah,
em, dokter atau peneliti baiknya melakukan peneliti ini dengan etiket yang baik ya, pemahaman etik yang baik. Penelitian tidak dapat melonjorkan secara etik ya, hati-hati. Kalau nggak benar pemahaman etiknya. Metode penelitian kesehatan bisa in vitro, bisa hewan coba, ya, bisa mengikut sertakan manusia. Ya, kalau manusia ini bersedia menjadi subjek peneliti dapat untuk kebaikan sesama manusia. Ya, mungkin ada resiko ketidaksenangan, ketidaknyamanan, bisa juga mengancam kesehatan dan kehidupannya jika kita tidak mempertimbangkan etika ini ya, efek, risiko dan manfaatnya. Sebenarnya penelitian kesehatan itu ada istilah etika penelitian kesehatan ya. Jadi dari etika kedokteran ada etika penelitian ya. Etika penelitian kesehatan. Kalau kami komitenya ya KEPK bilangnya KEPK Komite Etik Penelitian Kesehatan itu berkembang karena ada sejarah skandal penelitian. Tahun 1947 ya Dr. Streil namanya di kota Nuremberg Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Para dokter rezim Nazi ya ini ya, dokter yang diadili em, melakukan penelitian kesehatan secara paksa pada tawanan perang di pusat penampungan. Ya. Kemudian percobaan ini tidak memiliki tujuan ilmiah yang rasional, tidak menghormati harkat manusia, dilakukan tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat, menyebabkan banyak penderitaan. Jadi nggak jarang cacat, mati, ya, kematian pada ratusan ribu tawanan. Skandal Dr. Streil ini memunculkan kode Nuremberg ya, kalau kalian membaca ya, Google aja ya, code Nuremberg Code ya. Nuremberg Code ini atau kode Nuremberg, instrumen internasional pertama tentang etik penelitian kesehatan. Itu pertama. Ya, mencegah penelitian kesehatan yang tidak manusiawi. Ada tiga hal yang pokok tercantum dalam kode ini: melindungi integritas subjek peneliti, menetapkan persyaratan untuk cara etis melaksanakan penelitian kesehatan dengan mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian, dan secara khusus menekankan diperlunya persetujuan sukarela atau voluntary consent. Jadi para peneliti di negara lain beranggapan kode nomor ini hanya berlaku di Jerman. Ya, oleh karena itu tetap tidak ada perlindungan bagi manusia yang digunakan sebagai subjek penelitian, sehingga diperluas nanti. Nah, PBB tahun 1948 menetapkan Universal Declaration of Human Rights, gitu ya, untuk menguatkan Universal Declarations. Tahun 1966, Majelis PBB eh, menetapkan The International Covenant on Civil and Political Rights, ya. Kemudian maknanya adalah menegaskan perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan setiap manusia yang ikut serta sebagai subjek penelitian kesehatan. Kemudian em, kasus berikutnya adalah skandal Tuskegee syphilis tadi. Nah, ini syphilis. Ini terkenal sekali ini, kasus syphilis. Dilakukan oleh Tuskegee Institute di Macon County, Alabama, AS, ya US, untuk melajari perkembangan alamiah penyakit sifilis ya. Ya, 82% penduduk Mason, orang kulit hitam yang miskin atau rasial, 10 survei pendahuluannya terjadi epidemi sifilis tahun 3, prevalensinya 36% penduduk menderita sifilis waktu itu. Selama studi berjalan, ya 400 penderita sifilis tidak diberi obat, nggak diberi penicillin G. Padahal waktu itu penicillin G sudah ada, ya. Penicillin G sudah ada. Perkembangan alamiah penyakit sifilis dapat diamati dan dipelajari. Tahun 1902, studi ini terbongkar oleh Jane Heller, ya, seorang wartawan gitu ya, wartawati, The Associated Press, menjadi berita utama berbagai koran di seluruh Amerika Serikat. Tahun 1972, studi dihentikan oleh eh, ini ya, Ministry of Health, ya, Casper Weinberg, diselesaikan di luar pengadilan dengan pembayaran kompensasi. Jadi saat penelitian dihentikan, 28 pasien meninggal karena sifilis dan 100 orang lainnya meninggal karena komplikasi sifilis. 40 istri tertular sifilis, Kalau dua posisi 19 sama ya orang Gary. cacat Berarti karena jadi sifilis. Jadi nggak etis kan ya, sifilis dibiarkan padahal ada sudah ada obatnya. Ya. Kemudian Presiden Clinton waktu itu minta maaf untuk skandal tersebut. Ya, setelah terjadi skandal tersebut, tahun 76, Departemen Kesehatan atau Ministry of Health, ya, Pendidikan Kesehatan AS melahirkan The Belmont Report, merekomendasikan 3 prinsip etik umum penelitian kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian. Ya. Ini dan berlaku secara universal. Ini Belmont etik ya. Jadi menghormati harkat martabat manusia, respect for person, ya, menghormati harkatnya,
menghormati autonominya, ya, manusia mampu memahami pilihan pribadinya, dia otonomi, dia eh, kalau otonominya kurang atau terganggu, maka manusia dependen ini vulnerable, harus dilindungi oleh komite etik. Ini bagaimana berbuat baik atau beneficence, nggak merugikan atau non-valiance. Ini menyangkut kewajiban membantu orang lain. Ya. Syaratnya ini, berisiko penelitian harus wajar, reasonable, desain penelitiannya harus memenuhi persyaratan ilmiah, mampu melaksanakan penelitian, dan do no harm. Ini beneficence dan non-maleficence. Prinsip tidak merugikan itu jika tidak dapat melakukan hal yang bermanfaat, maka sebaiknya jangan merugikan orang lain. Ya. Inilah prinsip agar jumlah subjek tidak diperlukan sebagai sarana memberikan perlindungan terhadap tindakan penyalahgunaan. Ini ke prinsip keadilan atau justice, ya, hampir sama dengan yang di atas, ya, justice juga. Nah, tahun 2002, ya, CIOMS, ya, Council for International Organization, tahun 2002, nah, ini membuat pedoman etik penelitian di bidang biomedis, ya. Dia berafiliasi resmi dengan WHO, menerbitkan The International Ethic Guidelines for Biomedical Research Involving Human Rights, ya. Tahun 2008, CIOMS ini menerbitkan kembali panduan lainnya, ya. Saya lanjutkan. UNESCO, PBB, eh, dia juga membuat kerangka prinsip dan prosedur universal di bidang bioetik, ya. Ada 28 pedoman. Jadi ada kemandirian dan hak asasi manusia, ya, human dignity and human rights, benefit and harms, otonomi, tanggung jawab pribadi, ya, dan persetujuan atau consent. Nah ini, kalau adik-adik sudah punya proposal yang tadi dibuat, kemudian eh, sudah fix, ya, dengan dosen pembimbing, maka ada bisa menyampaikan aplikasi etik penelitian, ya, ke fakultas bisa, ya, atau ke KEPK. Jadi yang nyusun proposal, proposalnya diuji, ada masukan atau tidak, ya, bisa nanti kan maju sidang gitu, ya, sidang proposal. Kalau ada revisi sesegera mungkin, karena proposal itu bukanlah yang harus diambil dalam jangka waktu yang cukup lama, karena masih banyak step-step berikutnya setelah proposal, ya, pengambilan data, kemudian tesisnya, publikasi, apalagi, ya, at least 1 bulan, 1 semester, ya. Jadi butuh waktu yang cukup lama, ya. Kemudian eh, proposal direvisi setelah, jadi kalau sudah dapat input selama sidang proposal, itu langsung direvisi, jangan lama-lama, ya. Setelah itu melakukan etika penelitian dan perang penelitian serta melaksanakan penelitian. Sebentar. Oke, di sini ada KEPK, ada, ya. Jadi Komite Etik Penelitian Kesehatan atau KEPK ini memeriksa protokol penelitian. Jadi proposal yang ada dibuat itu kita periksa. Dan nilai risiko bermanfaat kita awasi keberlangsungan penelitian. Dokumen wajib harus ada protokol penelitian, kemudian informed consent, CFR. CRF ini seperti demi tabel, ya. Demi tabel kalau saya mau ngambil data, misalnya data pasien diabetes yang tadi, ya, saya buat tabel kosongan, ya, nama, nomor rekam medik, ya, kemudian visitnya tanggal berapa, kemudian pulangnya tanggal berapa, dan sebagainya. Itu adalah demi tabel. Kemudian kita siapkan CV peneliti, ya, surat persetujuan lokasi penelitian. Ini kita monitoring, ya, penelitian itu bisa dari laporan berkala. Jadi misalnya ada penelitian, biasanya setahun atau 2 tahun, tim peneliti itu memberikan laporan kepada KEPK. Kalau misalnya ada adverse effects atau serius adverse effect, ya, efek samping obat atau efek yang tidak diinginkan, maka eh, sesegera mungkin dia dilaporkan ke KEPK. Nah ini, ya, pengajuan etik, persiapkan dokumen adik-adik, submit ke KEPK, ya, perbaikan sesuai dengan masukan dan persetujuan etik, ethical clearance. Ah, ketika kita melakukan penelitian, apalagi kita ambil darah atau sesuatu yang invasif, maka kita minta persetujuan berdasarkan informasi. Tujuannya harus sadar, ya, pasiennya harus sadar, kemudian bukan sekedar formula. Ya, jadi eh,
yang tidak bisa dimengerti oleh orang awam. Bahasanya bahasa awam, bahasanya harus mudah dipahami. Dan isinya tujuan penelitian harus jelas. Ini mau diambil apa, darah misalnya untuk apa, prosedurnya bagaimana, ya. Apakah ada jam-jam tertentu, ya, kemudian resiko manfaatnya, apakah banyak resiko atau banyak manfaatnya, dan menarik diri kapan saja harus di state dalam informasi. Jadi pasien sebelum tanda tangan, pasien harus diberitahukan bahwa pasien berhak untuk keluar dari penelitian, ya, hak menarik diri. Kemudian rahasia data itu harus disampaikan dalam informasi for consent. Oke, etika pada kelompok rentan. Nih, rentan itu seperti anak-anak, lansia, gangguan jiwa, ya pasien tidak sadar, itu terkait dengan kapasitas pengambilan keputusan. Tapi kalau posisi sosial relasi kekuasaan, misalnya mahasiswa terhadap dosen, mahasiswa itu juga termasuk dalam kelompok rentan. Pasien terhadap dosen yang merawat, narapidana, buruh migran, pengungsi dan sebagainya, itu rentan, ya rentan sekali. Berdasarkan kondisi kesehatan, misalnya penyandang disabilitas, orang dengan penyakit yang serius terminal, kelompok ekonomi yang rendah, ya, kelompok budaya atau minoritas, suku terisolasi, minoritas yang beresiko diskriminatif. Jadi karena istilahnya apa ya, ya tidak bisa menolak gitu, karena dia butuh dokternya, sedangkan dokternya adalah tim peneliti yang mau nggak mau kamu harus nurut gitu ya. Jadi hati-hati. Itu termasuk dalam kelompok rentan. Kita biasa menghindari kelompok rentan. Sebentar. Ya. Ada pedoman ya, kita menggunakan CIOMS, Helsinki, sama Permenkes. Ya, kita untuk pedoman khusus yang kelompok rentan ini, CIOMS menyampaikan bahwa kelompok rentan harus direkrut hanya jika penelitian penting bagi kelompok itu. Ya, kalau misalnya eh ini aku penelitian untuk anak-anak, ya udah untuk anak-anak memang perlu kita lakukan penelitian itu pada anak-anak. Ya, terus ada penelitian ekstra, itu konsen tambahan, pengecekan independen, dan minimalisasi risiko. Jadi kalau menggunakan kelompok rentan, maka kami KEPK biasanya eh, membahasnya cukup lama, ya, cukup lama. Apakah ada sela-sela yang beresiko untuk subjeknya. Kemudian kalau deklarasi of Helsinki, kelompok rentan berhak atas perlindungan khusus, ya. Penelitian harus memberikan manfaat proporsional bagi kelompok tersebut. Kemudian kelompok rentan hanya boleh ikut penelitian jika resikonya minimal, tidak ada alternatif kelompok non-rentan benar-benar relevan untuk kesehatan kelompok tersebut. Pelanggaran dalam penelitian, ya. Nah ini, eh ketika kita melakukan penelitian hati-hati ya, ada pelanggaran, plagiarism. Nah, plagiarism ini cukup apa ya, cukup banyak juga ya yang terjadi. Oleh karena itu, teman-teman atau adik diminta belajar bagaimana memparafraskan, bagaimana mensitasi. Nanti kita belajar mensitasi agar untuk menghindari plagiarisme. Ya, falsifikasi, ya, fabrication. Nah ini jangan sampai menyalahkan data atau mengubah data ya, memanipulasi data juga. Ya, beda dengan istilah modeling ya. Modeling itu kan ada ilmunya ya, bagaimana melakukan modeling. Ya, modeling dia menggunakan data-data secara eh, data-data yang sudah ada ya, yaitu valid data. Ini kalau manipulasi data yang tadinya 75 jadi 750 gitu, itu manipulasi data. Kemudian kasus pelanggaran etik, eh, ya, dampaknya reputasi ilmiah suatu institusi ya. Kemudian tindakan korektif lainnya, itu bisa melanggar etik. Selain dari pelanggaran etika, biasanya kita minta ada apa ya, pelatihan etika sendiri, pelatihan GCP, supervisi yang ketat ya, dokumentasi yang lengkap dan transparan, dan kepatuhan pada protokolnya. Oke. Etika sebagai fondasi penelitian yang bermartabat, ya, komitmen peneliti dalam menjaga keselamatan dan integritas ya, dan good science is ethical science. Jadi harus mempertimbangkan etiknya seorang peneliti itu. Oke, dari saya demikian.
Jesus.